Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Sumedang diterjang longsor, sejumlah rumah bahkan jebol. Antusiasme pemilih pemula di Ciamis masih rendah. Pihak Disduk Capil mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP. Mayat seorang perempuan ditemukan mengambang di Sungai Cimanuk, Garut. KPU Kabupaten Subang, Jawa Barat masih terus mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke setiap kecamatan. Pengiriman logistik dilakukan bagi 30 kecamatan di Kabupaten Subang secara bertahap dengan dikawal ketat anggota kepolisian Rabu. Sebanyak 5 truk membawa logistik pemilu yang dikirim KPU Subang mulai berdatangan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Salah satunya logistik yang tiba di kantor Kecamatan Pamanukan Subang. Logistik diterima pihak panitia pemilih kecamatan atau PPK, disaksikan para petugas dan aparat dalam kondisi masih tersegel. Logistik terdiri dari 744 buah kotak suara untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pergeseran logistik dijaga ketat petugas untuk memastikan seluruh logistik terjaga keamanannya dan tidak terjadi manipulasi. PPK Kecamatan Pamanukan baru menerima kotak suara terdiri dari DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan DPD. Berjumlah 186 TPS untuk Kecamatan Pamanukan, yang datang baru 4 kotak, yang belum presiden berjumlah 744. Jadi yang belum datang? Yang belum datang 1 kotak untuk presiden dan perlengkapan lainnya. Sebelumnya, pihak PPK Kecamatan Pamanukan juga telah menerima kertas surat suara sebanyak lebih dari 40.000 lembar, ditambah 2% untuk surat cadangan. Sementara logistik yang belum diterima seperti kotak suara untuk pemilihan presiden dan logistik lainnya menunggu tahapan pengiriman selanjutnya. Pergeseran logistik pemilu dari gudang KPU Subang ke tingkat PPK dilakukan sejak 3 Februari 2024. Pergeseran ditargetkan rampung seluruhnya ke tingkat PPK pada 9 Februari mendatang. Jenderal Arifin melaporkan dari Subang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kota Tasikmalaya menyerahkan belasan KTP kepada narapidana Lapas Kelas 2 Tasikmalaya. Penyerahan itu dilakukan agar narapidana dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024. Menindaklanjuti adanya laporan narapidana Lapas Kelas 2 Tasikmalaya tidak memiliki KTP, Disduk Capil Kota Tasikmalaya datang ke lokasi tersebut. Pihak Disduk Capil kemudian mendata dan menyerahkan secara langsung kartu identitas yang sudah dicetak kepada narapidana yang tidak memiliki KTP. Narapidana merasa diperhatikan karena saat ini mereka sudah bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Yang tadinya saya berpikir ya udah datang ke sini kan ini udah walau alam gitu ya. Yang terlalu itu kami itu sebagai warga yang dihinakan. Gitu. Ternyata ada perhatian ya Pak ya. Ternyata ada yang mewakili pada representatif Pak Haji Imi datang ke sini. Sebagian narapidana tidak memiliki KTP karena sebelumnya hilang dan belum sempat mengurus ke Disduk Capil. Sebelumnya ada yang hilang mungkin kan, karena juga yang belum pada sebelum mereka kalau kita yang sebagian ada yang hilang. Artinya mereka sudah bisa memilih nantinya Pak. Iya. Saat ini ratusan narapidana yang berada di Lapas Kelas 2 Tasikmalaya bisa berpartisipasi dalam pesta 5 tahunan yang digelar pada 14 Februari mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Ciamis juga mendatangi sekolah-sekolah untuk perekaman KTP. Aksi jemput bola itu dilakukan agar pemilih pemula bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu nanti. Namun sayangnya antusias mereka masih rendah.
Sepekan menjelang pemilu, ternyata masih banyak pemilih pemula di Kabupaten Ciamis yang belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Agar mereka bisa menggunakan hak suaranya pada pesta demokrasi 5 tahunan nanti, Disdukcapil jemput bola mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP. Menurut data dari Disdukcapil Kabupaten Ciamis, sekitar 21.000 pemilih pemula belum memiliki KTP. Mereka menargetkan puluhan ribu pemilih pemula dapat ikut serta dalam pemilu mendatang. Kalau di Ciamis itu sebanyak 24.000 pemilih pemula yang sudah direkam 3.000. Jadi memang masih banyak yang belum terekam khusus di Kabupaten Ciamis. Ini dikebut ya Pak ya? Ya, ini kita lagi kebut mengejar untuk pemilu. Namun sayang kegiatan ini bagai gayung tak bersambut. Pemilih pemula kurang antusiasme dalam perekaman KTP. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Diduga ada pemotongan anggaran transportasi dan bimbingan teknis KPPS. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi berunjuk rasa di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Unjuk rasa sempat ricuh saat demonstran memaksa masuk ke kantor KPU. Sahabat, semuanya tahan, Puluhan mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Pemandangan ini terjadi saat puluhan mahasiswa berunjuk rasa dan memaksa masuk ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Pengunjuk rasa ingin menemui komisioner serta ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanyakan besaran honor KPPS yang diduga dipotong oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Mahasiswa menuntut KPU Kabupaten Tasikmalaya dan PPK mengembalikan sisa honor petugas KPPS. Jika diakumulasi, jumlah honor tersebut mencapai 3,5 miliar rupiah. Untuk masalah pemotongan itu variatif. Ada yang mereka menerima, ada yang 100.000, yang 200.000 tergantung wilayahnya masing-masing. Namun tadi ada pernyataan yang menurut saya paradok juga dari PPK dengan KPU. Ada yang menyebutkan bahwasannya itu sama dari seluruh Kabupaten Tasikmalaya itu seperti itu. Namun pada faktanya kita lihat di lapangan justru berbeda. Nah sehingga ini ada tanda tanya. Dan saya meyakini mau seperti apapun pelanggarannya, keterlibatan KPU itu indikasinya itu pasti ada. Kita akumulasikan dengan jumlah TPS yang ribuan, itu hampir 3 miliar lebih nyampe ya. 3 miliar 500 juta itu nyampe. Pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya membenarkan hal tersebut. Namun mereka membantah adanya pemotongan honor petugas KPPS. Uang transport dan BIMTEK sengaja disimpan untuk kegiatan lainnya seperti pemantapan. Mereka memastikan akan mengembalikan sisa uang honor kepada petugas KPPS. Betul bahwa ada beberapa kecamatan yang memang uang transportasinya belum sampai ke KPPS secara keseluruhan. Mereka menahan dulu uang itu untuk kegiatan BIMTEK susulan. Itu hasil klarifikasi kita kepada PPK. Karena memang yang dibiayai oleh kita BIMTEK itu hanyalah 1 kali. Dan mereka rasa sangat penting untuk mengadakan BIMTEK susulan. Sehingga mereka berinisiatif untuk menahan dulu uang itu, bukan memotong ya. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam selisih uang insentif transport dan BIMTEK petugas KPPS belum dikembalikan, mahasiswa akan kembali berunjuk rasa ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah yang lebih banyak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.